menjadi bacawa pres dari Pak Prabowo? Iya, tentu Mas Gibran dengan niat yang baik juga ingin bersilaturahim dan secara langsung berbicara, dan kami berdiskusi dengan baik. Saya sendiri hubungan dengan Mas Gibran kan baik sebetulnya dari dulu, dan kemarin tentu secara khusus kita bicara tentang potret, potensi, peluang, juga tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Perpolitikan tanah air sedang berkabung. Lantaran teman-teman banyak sekali sekutu-sekutu yang sudah berdarah-darah malah dikhianati. Nah, Pak Prabowo, amnesti dan juga abolisi benar-benar telah menyakiti ribuan jutaan mungkin rakyat Indonesia yang dulu pernah mengkampanyekan nama Prabowo Gibran. Bukan main-main teman-teman. Pak Prabowo mengampuni dua tokoh perpolitikan yang memang sudah divonis bersalah oleh hakim lewat amnesti dan juga abolisi. Apalagi teman-teman, ini Pak Prabowo mengampuni salah seorang musuh bebuyutan Mas Gibran dan juga Pak Jokowi yang sudah terang-terang menyebut bahwa Gibran bukan wakil presiden kami. Kami tidak mengakui Gibran sebagai wakil presiden. Bahkan dirinya dengan lantang teman-teman, videonya juga sudah kita tayangkan berulang-ulang kali, mengatakan kami tidak akan menempel foto Wapres Gibran di berbagai gedung-gedung milik PDIP, baik itu kantor PDIP ataupun afiliasi PDIP. Nah, tentu hal ini harus direspon oleh sangat tegas oleh pemerintah. Karena kalau dibiarkan, bisa saja ini kedaulatan pemerintah juga diragukan. Hari ini juga teman-teman, kita dapat kabar yang sangat tidak enak, di mana Pak SBY kita tahu responnya terhadap amnesti dan juga abolisi juga sangat keras. Di mana Pak SBY mengatakan, ini Pak Prabowo hati-hati loh. Pak Prabowo hati-hati loh. Kalau misalnya masih seperti ini mempermainkan kekuasaan, maka negara-negara besar saja bisa hancur, bisa rusak. Jangan sampai ada pemimpin yang seenak-enaknya ya, seenak hatinya mempermainkan, memposisikan dirinya di atas hukum. Nah, alhasil ya teman-teman, ini kritikan tajam dari Pak SBY ini adalah sebuah sinyal Pak SBY untuk menarik diri, menarik dukungan Demokrat, bahkan mungkin menarik juga Menteri AHY dari koalisi. Kemarin kita mendengar ada desas-desus bakal terjadi reshuffle dikarenakan ada pihak yang tidak berkeringat yang mau masuk ke kabinet. Nah, apakah benar ini Menteri AHY yang jadi korban? Kan ini kalau misalnya teman-teman Mas AHY jadi diganti, di reshuffle, dicopot, saya benar-benar sangat menyayangkan, karena kita tahulah dari sekian banyak menteri-menteri Pak Jokowi ya yang masuk ke era Pak Prabowo, ini Mas AHY itu ada salah satu yang bisa saya bilang ya menteri baru yang tidak terpengaruh. Ini teman-teman dari sekian banyak menteri-menteri ya dari era ini teman-teman, dari sekian banyak menteri yang dulu juga pernah mengisi posisi menteri, ini Mas AHY itu terbilang yang paling baru dan kinerjanya sangat luar biasa. Jadi sangat kita sayangkanlah kalau misalnya Pak Prabowo mencopot. Nah, biar lebih lengkap, kita juga sudah mengumpulkan berbagai informasi untuk menjawab desas-desus terkaitnya masuknya ini PDIP ke koalisi dan outnya Pak SBY beserta AHY dari kabinet. Kita simak dulu video selengkapnya. Untuk menjadi bacawa pres dari Pak Prabowo? Iya, tentu Mas Gibran dengan niat yang baik juga ingin bersilaturahim dan secara langsung berbicara, dan kami berdiskusi dengan baik. Saya sendiri hubungan dengan Mas Gibran kan baik sebetulnya dari dulu. Kita membaca peta politiknya seperti apa, dihadapkan dengan poros-poros yang ada. Dan saya senang karena jernih bisa kita diskusikan bersama, bahwa pada akhirnya kita ingin mengukur kekuatan yang kita miliki. Koalisi Indonesia Maju ini yang terdiri dari sejumlah partai politik, selain itu kita ke KPU. Dari Demokrat sendiri dan Mas Agus, apa sih hal menarik yang waktu dari pembicaraan yang dari gagasan dari Mas Gibran yang membuat Demokrat juga memberikan suara kepada Mas Gibran? Yang jelas begini ya, Demokrat ini kan sudah berada dalam Koalisi Indonesia Maju. Kami benar-benar menghormati proses yang telah berjalan dan tentunya memberikan
otoritas sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebagai capres. Dan ketika beliau menentukan pilihannya kepada Mas Gibran, kami tentu memberikan dukungan. Tentu dengan harapan besar, ia menang. Menang mutlak dengan harapan juga bisa membawa berbagai kemajuan dan juga perbaikan terhadap kondisi bangsa. Nah, kita tentu membahas tentang bagaimana ke depan ekonomi dan kesejahteraan kita makin baik, kemudian juga urusan keadilan dan lain sebagainya. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan hubungannya yang renggang dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Menurut SBY, meskipun saat ini hubungan keduanya belum cair, ia meyakini suatu saat mereka akan bertemu dalam suasana yang lebih baik. SBY juga menyatakan keduanya memiliki kesamaan ideologi dan kerangka kehidupan bernegara. Selain itu, SBY mengatakan Megawati tidak pernah mengganggunya dan keduanya sama-sama menjaga nilai moral dan etika. Berikut ini cuplikan wawancaranya dalam spesial interview Kamis malam. Kami tidak saling mengganggu. Ibu Mega tidak pernah mengganggu Demokrat, mengganggu saya dan keluarga. Saya juga begitu, tidak mengganggu PDI Perjuangan. Waktu menjadi presiden sampai sekarang, saya menghormati Ibu Mega dengan keluarganya. Nah, itu modal yang penting menurut saya, karena saya melihat itu dari bagaimana Ibu Megawati yang saya katakan tidak pernah, apa istilahnya ya mengganggu, dan bahasa rakyatnya Ibu Megawati tidak jahat. Saya juga tentu tidak mungkin jahat kepada Ibu Megawati dan kepada siapapun. Menurut saya modal ini. Kesamaan ideologi, kesamaan tentang kerangka bernegara, sama-sama kita berbeda memang, belum cair hubungan kami, tapi kita menjaga nilai-nilai moral dan etika. Saya tidak mengatakan hambatan ini saya dengan Pak Jokowi, tidak. Tapi ada hambatan dalam berkoalisi. Silakan ditafsirkan sendiri. Bukan dengan Pak Jokowi. Insya Allah hubungan saya dengan Pak Jokowi akan tetap baik. Beliau presiden kita. Tetapi jangan mensimplifikasi, mereduksi, dan kemudian menggeser persoalan seolah-olah hambatan itu saya dengan Pak Jokowi. Tidak ada. Dan tidak ada kata-kata harus minta izin. Kalau hubungan saya dengan Ibu Megawati, saya harus jujur memang belum pulih. Masih ada jarak. Ikhtiar untuk saya bisa menjalin komunikasi mungkin saya lakukan selama 10 tahun. Mendiang Taufik Kemas, sahabat saya, juga berusaha untuk memulihkanlah silaturahim kami berdua. Jadi bukannya tidak ada kehendak dari banyak pihak, tapi Allah belum menakdirkan. Belum menakdirkan. Saya tetap menghormati beliau sebagai presiden saya juga dulu sebelum saya. Tidak akan pernah hilang hormat saya kepada beliau, tetapi kenyataannya memang sekali lagi Tuhan yang Maha Kuasa belum menakdirkan untuk hubungan kami kembali normal. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi keluhan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait hubungannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hasto menilai apa yang disampaikan SBY sebagai keluhan musiman. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menganggap keluhan SBY atas hubungannya dengan Megawati Soekarno Putri bagian dari pergerakan politik untuk kepentingan Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut Hasto, keluhan SBY atas hubungannya dengan Megawati bukan hal yang mengejutkan bagi PDI Perjuangan. Keluhan itu selalu ditampilkan oleh SBY setiap menjelang pemilu. Hasto mengklaim Megawati memilih diam karena selama ini tidak pernah membuat masalah dengan SBY. Hasto menegaskan kegagalan PDI Perjuangan berkoalisi dengan Demokrat tidak ada kaitannya dengan Megawati, melainkan akibat pergerakan politik SBY yang hanya fokus untuk kepentingan anaknya, AHY. Rekam jejak seseorang di masa lalu bisa jadi menjatuhkan dirinya di masa kini. Terutama jika kelakuan atau ucapannya saat ini bertentangan dengan yang tercatat di sejarah. Seperti yang dialami Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri.
Pernyataan kontroversialnya mengenai anak muda alias milenial yang hanya bisa berdemo hingga berujung perusakan kini menjadi sorotan sejumlah pihak. Terkait hal ini, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, KASBI, Nining Elitos pun berpesan kepada Megawati agar membuka memori lamanya. Hal yang dimaksud Nining adalah ketika momen Megawati memprotes adanya kenaikan harga BBM pada 2008 atau ketika SBY menjabat sebagai presiden. Megawati bahkan ketika itu sempat bercucuran air mata karena mengaku sedih melihat kondisi rakyat. Air mata Megawati tumpah di acara Rakernas PDIP di Makassar. Menurut Nining, Megawati semestinya berkaca dengan kejadian 12 tahun silam tersebut. Bukan justru setelah menjadi partai penguasa melarang atau mendiskreditkan gerakan mahasiswa, pelajar, buruh dan elemen masyarakat lain yang melakukan aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ingat dong ketika mereka juga bagaimana mengkritik rezim SBY menaikkan harga BBM sampai nangis-nangis dan bagaimana membuat empati. Kenapa ketika mereka berkuasa orang tidak lagi boleh mengkritik dan turun ke jalan? Ini menunjukkan otoriterisme kembali di negeri kita, kata Nining saat dihubungi Suara.com, Kamis, tanggal 29 Oktober tahun 2020, malam. Nining menjelaskan kepada Megawati bahwa alasan mahasiswa, pelajar, buruh, petani dan sejumlah elemen masyarakat lainnya belakang ini turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi lantaran aspirasi mereka tidak didengar oleh pemerintah dan DPR. Terlebih, regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR juga dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Dikritik itu karena para pemimpin melahirkan berbagai macam regulasi yang tidak berpihak pada rakyat, mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, serta ditambah lagi ruang demokrasi semakin terjadi kemunduran. Itu realita yang kita hadapi, jelas Nining. Nining menilai jika pemerintah dan DPR tak ingin mendapat kritik maka semestinya membuat regulasi yang berpihak kepada rakyat. Bukan justru melarang atau menggembosi gerakan rakyat yang menolak regulasi dan kebijakan yang merugikan. Kalau pemerintah tidak boleh dikritik atau didemonstrasi ya bikin dong regulasi yang berpihak kepada rakyat, bukan kemudian semakin merusak rakyat, kata dia. Kenapa kemudian saat ini anak muda turun ke jalan karena dia juga berpikir tentang persoalan bagaimana nasibnya ke depan dan nasib bangsa, sambung Nining. Megawati sebelumnya menyoroti demonstrasi yang digelar mahasiswa, pelajar, buruh dan elemen masyarakat lainnya menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta dan sejumlah daerah lain hingga berujung ricuh. Putri mendiang Presiden pertama RI Soekarno itu mempertanyakan urgensi mereka melakukan aksi demonstrasi. Sebab menurut dia, pihak-pihak yang merasa tidak setuju dengan aturan tersebut bisa menyampaikan aspirasinya melalui DPR. Kurang apa saya bilang pada mereka yang mau demo-demo, ngapain sih kamu demo-demo? Kalau tak cocok pergi ke DPR. Di sana ada yang namanya rapat dengar pendapat. Itu terbuka bagi aspirasi, kata Megawati saat peresmian sejumlah kantor PDIP secara virtual dari kediamannya di Tugu Umar, Jakarta, Rabu, 28/10. Selain itu, Megawati juga menyoroti terkait adanya perusakan fasilitas umum di tengah-tengah aksi demonstrasi. Menurut dia, apa yang dilakukan itu telah merugikan keuangan negara. Masya Allah, susah-susah bikin halte-halte Transjakarta, enak aja dibakar, emangnya duit lo? Ditangkap tak mau, gimana ya? Aku sih pikir lucu banget nih Republik Indonesia sekarang, kata dia. Ya teman-teman, barusan kita sudah menyimak informasi selengkapnya, sudah menjawablah sedikit demi sedikit terkait teka-teki puzzle apakah Pak SBY benar-benar menarik dukungannya dari pemerintah. Karena kalau kita lihat dari gerak-gerik Pak SBY sudah tidak nyaman dengan Pak Prabowo. Pak SBY sudah memperingatkan dengan halus, dengan sangat halus Pak Prabowo, tapi tidak digubris. Alhasil ya Pak Prabowo kalau misalnya marah ya dilampiaskan kepada Menteri AHY yang bakal kena reshuffle dan Demokrat pasti balik badan. Demokrat pasti balik badan meninggalkan koalisi. Ini tentu bakal menjadi sebuah kerugian yang sangat besar kepada
Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ini baru loh, belum 2 tahun memimpin, kabinet sudah pecah. Jangan sampailah Pak Prabowo demi teman-teman ini menggait lawan politik, kawan politiknya malah disakiti. Gimana menurut kalian soal desas-desus cabutnya Pak SBY di reshuffle-nya Mas AHY? Setuju nggak sih dengan kalau misalnya jadi Mas AHY dipecat? Atau ya mungkin setuju nggak sih dengan kebijakan amnesti dan juga abolisi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman. Kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.